kepada Bapak Islauben selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan karakter. Mohon izin perkenalkan, nama saya Fanny Felicia Anggraini dari NIM 111241227 dan rekan saya bernama Nama saya Sobita Abirama dengan NIM 111241085. Saya yang akan memperkenalkan secara singkat Universitas Dian Nusantara atau yang lebih dikenal dengan Undira, serta bagaimana lulusannya dipersiapkan untuk sukses dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. 1. Undira memiliki sejarah yang kaya, berawal dari Akademi Sekretari dan Manajemen atau yang disebut ASM Tugama pada tahun 1983. Institusi ini kemudian bertransformasi dan secara resmi menjadi Universitas Dian Nusantara pada tahun 2019. Undira memiliki lokasi yang sangat strategis dengan kampus yang terletak di Jakarta Barat dan juga di kawasan Cibubur. Undira memiliki visi yang jelas dan ambisius, yaitu mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten di bidangnya, tetapi juga memiliki etika yang baik dan berwawasan global pada tahun 2030. Undira menawarkan beragam pilihan studi melalui fakultas-fakultasnya, yaitu Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, serta Fakultas Teknik dan Informatika. Kualitas pendidikan di Undira sangat diutamakan. Proses belajar mengajar dikelola secara profesional dengan didukung oleh dosen-dosen yang berpengalaman di bidangnya. Kurikulum di Undira dirancang selaras dengan kebutuhan industri. Mahasiswa juga dibekali pengalaman langsung lewat magang dan pembelajaran berbasis teknologi digital, termasuk e-learning dan sertifikasi. Selain akademik, karakter mahasiswa sangat diperhatikan melalui organisasi, pelatihan soft skill, dan kegiatan sosial. Mahasiswa dibentuk menjadi pribadi yang beretika, bertanggung jawab, dan siap memimpin. Dengan bekal tersebut, lulusan Undira tidak hanya siap bersaing di dunia kerja, tetapi juga mampu berkontribusi di masyarakat, baik melalui karir profesional maupun kewirausahaan sosial. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara. Kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara atau yang disebut Undira dirancang untuk menghasilkan individu yang profesional, beretika, dan siap menghadapi tantangan global. Setiap program studi memiliki fokus kompetensi yang spesifik, namun secara umum lulusan yang diharapkan harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, integritas dan etika profesional, yaitu menjunjung tinggi nilai moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan profesional. Yang kedua, kemampuan manajerial dan kepemimpinan, yaitu mampu mengelola organisasi secara efektif, termasuk dalam bidang keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional. Ketiga, keterampilan komunikasi, mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan, serta efektif dalam presentasi dan negosiasi dalam bisnis. Sekarang kita masuk ke pembahasan kompetensi lulusan berdasarkan CMPK. Yang pertama, ada ketaatan pada hukum, disiplin, dan integritas, yaitu seorang profesional harus patuh pada peraturan perundang-undang, memiliki kedisiplinan tinggi, dan menunjukkan integritas jujur, konsisten dalam tindakan, dan prinsip. Hal ini penting untuk menjaga tertib dalam organisasi dan kepercayaan. Yang kedua, pengembangan karakter dan kinerja mandiri dan bermutu. Pengembangan karakter ini berarti membentuk pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menghasilkan karya dan berkualitas, yaitu menunjukkan kemampuan untuk bekerja tanpa bergantung pada orang lain, serta berlebihan, tetapi tetap menjaga mutu hasil kerjanya. Yang ketiga, peran aktif dalam konteks sosial dan profesional, yaitu profesional tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi juga efektif memberikan kontribusi dalam masyarakat dan lingkungan kerjanya. Ini bisa berupa partisipasi dalam komunitas, organisasi profesi, atau kegiatan sosial yang relevan di bidangnya. Sekarang kita masuk ke materi menjaga nilai-nilai ketuhanan dalam profesionalisme. Yang pertama, etika profesional berbasis ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan membentukkan landasan moral dalam bersikap jujur, adil, bertanggung jawab secara profesional. Yang kedua, spiritualitas dan keputusan etis, yang artinya mengintegritas nilai spiritual dalam proses pengambilan keputusan yang adil dan proses
harus berintegritas tanpa mengesampingkan logika dan objektif. Yang ketiga, penerapan dalam dunia kerja, yaitu ada tidak korupsi meski ada kesempatan. Kedua, menjaga amanah dan kepercayaan di klien atau rekan kerja. Ketiga, mengedepankan kemanusiaan dalam kepemimpinan pelayanan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang berjudul memahami Big Five Personality untuk mencapai prestasi, yaitu mengenal diri sendiri adalah langkah awal untuk mencapai tujuan. Ojan adalah model teori kepribadian yang banyak digunakan dalam psikologi untuk memahami perbedaan kepribadian individu. Penerapan Big Five di tempat kerja multikultural sangat membantu kita beradaptasi, membangun hubungan yang sehat, dan bekerja lebih efektif dalam tim yang beragam. Intinya, dari Big Five Personality ini, kita harus mengenali diri kita sendiri, memahami orang lain, dan cari cara kerja yang saling mendukung. Terima kasih kepada Fanny atas presentasi yang menarik sebelumnya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan topik penting lainnya, yaitu bagaimana berpikir positif dapat meningkatkan kinerja kita. Pentingnya sikap mental positif dalam dunia kerja. Setiap hari, manusia memiliki 60.000 sampai 80.000 pikiran. Pikiran ini bisa menjadi sekutu terbaik atau musuh terbesar kita. Berpikir positif membantu menghadapi tantangan kerja dengan lebih baik, meningkatkan motivasi, dan membuka peluang solusi. Penelitian menunjukkan individu yang berpikir positif memiliki tingkat stres yang lebih rendah, sistem imun lebih kuat, dan harapan hidup lebih panjang. Manfaat berpikir positif, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan produktivitas dan kreativitas, memperbaiki hubungan kerja, meningkatkan ketahanan mental dan fisik. Contoh penerapan berpikir positif, mengganti pikiran negatif dari saya tidak bisa menjadi saya akan belajar dan mencoba lagi. Fokus pada solusi bukan masalah, bersyukur atas pencapaian kecil setiap hari. Teman-teman, pikiran kita itu bagaikan taman. Jika kita tanami bunga, akan tumbuh bunga. Jika kita biarkan rumput liar, akan tumbuh rumput liar. Hari ini saya tantang kita semua untuk memilih menjadi petani pikiran positif, karena kesuksesan sejati dimulai dari dalam diri. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yang berbeda dari pembahasan sebelumnya. Jika tadi kita sudah membahas tentang bagaimana berpikir positif dapat meningkatkan kinerja kita, sekarang kita akan masuk ke topik penting lainnya, yaitu manajemen waktu untuk produktivitas. Pertama, alat dan teknik efektif dalam manajemen waktu. Di sini kita bisa memulai dengan perencanaan, buatlah jadwal harian atau mingguan yang realistis. Ini membantu kita tetap terorganisir dan fokus. Lalu ada teknik Pomodoro yang sangat efektif, kerja intensif selama 20 menit, lalu istirahat 5-10 menit. Ini menjaga konsentrasi tanpa kelelahan. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan aplikasi digital seperti kalender, daftar tugas, atau aplikasi manajemen waktu lainnya untuk membantu mengatur aktivitas kita. Kedua, pentingnya menetapkan prioritas. Gunakan matriks prioritas essential work untuk membagi tugas penting mendesak, penting tidak mendesak, dan seterusnya. Fokuslah pada apa yang benar-benar kritis. Prokrastinasi adalah musuh produktivitas. Atasi dengan teknik 2 menit. Jika tugas bisa dikerjakan dalam 2 menit, selesaikan segera. Contoh, membalas email atau merapikan meja. Ketiga, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Sangat penting untuk mengalokasikan waktu bagi keluarga, hobi, dan istirahat. Bukan hanya untuk pekerjaan saja. Hindari bekerja secara berlebihan agar kesehatan fisik dan mental tetap terjaga. Mari kita mulai praktikkan teknik ini. Ingat, manajemen waktu bukan tentang sibuk, tapi tentang efisiensi. Selanjutnya, saya akan membahas topik yang menjadi fondasi kesuksesan sejati, yaitu membangun karakter sukses. Karakter bukan hanya tentang skill teknis, tapi tentang siapa diri kita sebagai pemimpin dan profesional. Karakter ini sangat penting dimiliki oleh setiap pemimpin profesional. Di antaranya adalah integritas, itu ada jujur, konsisten, dan bisa dipercaya. Tanpa ini kepercayaan hancur. Profesionalisme itu ada disiplin, tanggung jawab, dan menghargai rekan kerja. Berpikir positif ada melihat peluang dalam tantangan, bukan mengeluh. Empati dan komunikasi itu ada memahami tim dan menginspirasi dengan kata-kata. Ketahanan mental itu tetap tanggung saat gagal, karena kegagalan adalah batu loncatan. Integritas dan profesionalisme sebagai kunci sukses. Integritas membangun kepercayaan dan reputasi yang menjadi fondasi hubungan jangka panjang. Profesionalisme menjaga standar kerja yang tinggi dan menciptakan lingkungan yang produktif. Keduanya sangat penting untuk memperbaiki
mempertahankan kredibilitas dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Ternyata dalam dunia kerja yang pertama adalah integritas. Contohnya itu tidak memanipulasi laporan keuangan demi bonus. Ada profesionalisme, contohnya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Berpikir positif saat proyek gagal, fokus pada pembelajaran bukan menyalahkan. Ada empati, membantu rekan yang kesulitan. Tim yang solid adalah aset terbesar. Selanjutnya kita akan membahas topik yang sering dianggap remeh tapi sangat penting, yaitu etika pergaulan di dunia kerja. Mengapa ini penting? Karena 85% kesuksesan karir ditentukan oleh kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain, bukan hanya keahlian teknis. Pengertian dasar dari etika pergaulan di dunia kerja. Sederhananya, etika pergaulan di dunia kerja adalah norma dan prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana kita berinteraksi satu sama lain dalam konteks profesional. Ini adalah panduan tidak tertulis yang membantu kita membangun hubungan yang baik, menghindari konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dalam menjalin hubungan profesional yang sehat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada komunikasi yang sopan dan efektif, serta menghindari gosip, menjaga batasan profesional dan privasi, bersikap ramah, empati, dan menghargai perbedaan, kerjasama tim, dan saling menghargai kontribusi. Solusi menangani konflik yang profesional itu kita bisa fokus pada masalah, bukan serang pribadi, diskusikan dengan tenang, jangan emosional, cari win-win solution atau libatkan mediator jika perlu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fani. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan menjaga lingkungan kerja yang sehat dan toleran. Menjaga lingkungan kerja yang sehat dan toleran adalah fondasi utama bagi terciptanya suasana kerja yang harmonis, produktif, dan inklusif. Dalam lingkungan yang sehat, setiap individu merasa dihargai, didengarkan, dan aman secara emosional maupun fisik. Lingkungan kerja yang toleran menghargai keberagaman dalam segala bentuk budaya, latar belakang, cara berpikir, hingga gaya kerja. Dengan menumbuhkan sikap empati dan saling menghargai, dan komunikasi yang terbuka, konflik dapat diminimalkan dengan kolaborasi dapat berjalan dengan lancar. Setelah kita membahas berbagai materi, sekarang saya Sugita yang akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan hari ini. Mari kita tarik beberapa kesimpulan penting. Pentingnya pembentukan karakter dan kompetensi bagi lulusan Undira sebagai bekal memasuki dunia kerja yang kompetitif dan dinamis. Melalui integrasi nilai-nilai etika, spiritualitas, dan profesionalisme, lulusan diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan teknis dan manajerial, tetapi juga integritas moral, empati, serta sikap kepemimpinan yang visioner. Konsep-konsep seperti Big Five Personality, berpikir positif, manajemen waktu, dan etika pergaulan kerja menjadi pilar penting dalam membentuk pribadi yang tangguh dan adaptif. Undira juga menekankan pentingnya kontribusi sosial dan menjaga lingkungan kerja yang sehat serta toleran. Dengan dukungan fasilitas dan program pengembangan diri, lulusan diharapkan mampu bersaing secara global, menjaga kredibilitas, dan menjadi agen perubahan yang positif di tengah masyarakat. Dengan berakhirnya slide ini, maka berakhir pula presentasi kami pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu berharga yang telah teman-teman luangkan untuk mendengarkan. Semoga materi hari ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menjadi pemicu aksi nyata dalam membangun karakter profesional yang unggul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.